Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Nahmaduka Allahumma ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Bapak Ibu, saudara-saudari peserta ngaji online kitab Riyadhus Shalihin yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat melanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Tak lupa kita mendoakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang telah menyusun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Juga kita doakan kedua orang tua beliau, guru-guru beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, serta seluruh kaum muslimin. Marilah kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memasuki bab yakin dan tawakal ya. Babun fil yaqini wat tawakkul. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang pengertian yakin dan juga pengertian tawakal. Insyaallah pada malam hari ini kita memulai dengan menjelaskan beberapa ayat Al-Quranul Karim yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi pada awal bab yakin dan tawakal ini. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Suratul Ahzab ayat 22. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Ali Imran ayat 173 dan 174. Wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Surat Ibrahim ayat 11. Wa qala ta'ala fa idza 'azamta fatawakkal 'alallah. Ali Imran 159. Wal ayatu fil amri bit tawakkuli katsiratun ma'lumah.
dan ayat-ayat tentang perintah bertawakal banyak dan juga sudah sama-sama diketahui. Kemudian Al-Imam An-Nawawi juga mengutip beberapa ayat lain tentang yakin dan tawakal meskipun tidak dalam bentuk fi'il amr atau perintah. Wa qala ta'ala wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah baginya. At-Talaq ayat 3. Ay kafihi. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Wal ayatu fi fadli tawakkuli katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat tentang keutamaan tawakal banyak dan juga sudah sama-sama diketahui. Kita lihat satu persatu penjelasan ayat-ayat yang tadi dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama, ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dan tatkala orang-orang beriman melihat Ahzab, pasukan sekutu, mereka berkata, inilah apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Dan maha benarlah Allah dan juga Rasulnya. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dan hal demikian itu tidaklah menambah bagi mereka kecuali keyakinan dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud dengan Al-Ahzab di dalam ayat tersebut adalah hum Quraisyun wa Qais wa Ghatafan. Mereka adalah kaum Quraisy, pasukan Quraisy, dan juga Qais serta juga Ghatafan. Ini 3 suku besar Arab yang bersekutu atau bergabung sehingga disebut dengan Ahzab atau sekutu untuk mengepung Madinah dan menyerang kaum muslimin. Alladzina ijtama'u limuhajamatil muslimina fil Madinah. Mereka saat itu berkumpul, bergabung, bersekutu untuk menyerang kaum muslimin, menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Wa hafara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-khandaqa hawla al-madinati bimasyurati Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW saat mendengar bahwa kaum musyrikin Quraisy telah berniat untuk mengepung Madinah, maka dari jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mempersiapkan diri menggali parit di seputar perbatasan Madinah yang kemungkinan dapat ditembus oleh pasukan musuh. Dengan usul atau saran dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Wa summiyatil ghazwatu bil Khandaq. Peristiwa pertempuran ini disebut dengan Khandaq meskipun tidak terjadi pertempuran secara terbuka karena pasukan sekutu tidak dapat melewati parit yang digali oleh kaum muslimin. Kemudian mereka mengepung Madinah beberapa hari, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan angin dan juga rasa gentar kepada mereka sehingga mereka pulang ke Mekah, tidak berhasil mewujudkan apa yang mereka inginkan di kota Madinah. Wasummiyatil ghazwatu bil Khandaq. Ya, peristiwa ini disebut dengan peristiwa Khandaq atau perang Khandaq kama summiyat bil Ahzab. Disebut Khandaq karena Khandaq artinya adalah parit. Jadi perang parit
sebagaimana juga dinamakan di dalam sejarah dengan Ahzab, perang Ahzab. Wa kanat fis sanatil khamisati minal hijrah, ya. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-5 Hijriyah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keyakinan dan tawakal kaum muslimin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi pengepungan pasukan musuh. Ketika mereka melihat pasukan Ahzab, justru mereka bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ujian perjuangan dan yakin dengan janji kemenangan yang, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ketika mereka melihat kekuatan musuh, mereka di samping bertambah yakin juga bertambah tawakalnya, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh, disebutkan di ayat itu, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Ini ucapan orang-orang beriman. Inilah apa yang telah dijanjikan Allah kepada kami dan juga oleh Rasulnya, berupa al-ibtila'i bimuqatalatil kuffar, ujian perjuangan melawan orang-orang kafir, wan nasri alaihim, dan juga janji Allah berupa kemenangan menghadapi mereka. Wa ma zadahum illa imana, imanan maknanya tasdiqan biwa'dillahi azza wa jalla wa rasulih, ya, wa thiqatan binasrihi. Pengepungan itu justru menambah iman, yaitu keyakinan, pembenaran mereka, keyakinan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulnya juga percaya penuh dengan janji kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taslima ay istislaman li amrih. Mereka, para sahabat Rasul, semakin berserah diri kepada perintah Allah, kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat selanjutnya Al-Imam An-Nawawi mengutip di surat Ali Imran ayat 173 dan 174. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ada tiga kelompok, ya. Yang pertama yang diancam, yang kedua yang menyampaikan ancaman, dan yang ketiga yang mengancam. Yang diancam, ya, yaitu alladzina qala lahum, yaitu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang memberikan atau yang menyampaikan ancaman adalah An-Nas, di sini adalah Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i, ya. Kemudian yang mengancam adalah Abu Sufyan dan para tokoh-tokoh Quraisy. Abu Sufyan yang saat itu belum masuk Islam, ya. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya pasukan Abu Sufyan dan tokoh-tokoh Quraisy dan yang lain-lain telah bersatu untuk menghancurkan kamu. Ay al-jumu'u minal qabail liyasta'silukum. Kumpulan beberapa kabilah Arab telah bersatu untuk menghancurkan kamu sampai ke akar-akarnya. Kira-kira begitu, ya. Peristiwa ini berbeda dengan peristiwa Ahzab, ya, tapi ini adalah ayat yang turun sebelum peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Tepatnya peristiwa ini para ahli sejarah mencatatnya sebagai peristiwa Al-Badr As-Sughra, ya, Badar kecil setelah Badar besar, ya. Perang Badar besar itu pada tahun 2 Hijriyah. Nah, setelah perang Badar terjadi perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud itu Rasulullah SAW terluka, para sahabat terluka, kaum musyrikin juga mengalami luka-luka. Dapat dikatakan hasil dari perang Uhud itu seimbang. Meskipun kaum muslimin sebetulnya nyaris menang seandainya pasukan panah
tidak turun dari posisi Jabal Rumat ya. Nah, singkat cerita, Abu Sufyan mengatakan kepada Rasul saat perang Uhud, kita akan bertemu lagi wahai Muhammad di Badr tahun depan. Maka Rasul mengatakan, baik, kita akan ketemu lagi. Nah, saat waktu pertemuan itu tiba, Abu Sufyan dan kabilahnya dan beberapa kabilah Arab, Quraisy dan yang lain-lain, ini mengalami rasa gentar. Kenapa? Karena saat itu bukan musim panen, bukan musim buah, ya, ada musim paceklik, sehingga mereka kekurangan bekal. Jadi mereka yang menantang ternyata tidak berani datang. Tetapi Abu Sufyan dan Quraisy ini tidak mau juga Rasulullah SAW datang ke tempat itu. Karena kalau Rasul datang, mereka tidak datang, ya dalam tanda kutip mereka jadi kalah WO ya. Maka Abu Sufyan mengirim Nu'aim bin Mas'ud al-Ashja'i untuk menakut-nakuti, meneror Rasulullah SAW dan para sahabat agar jangan berangkat. Innan nasa qad jama'u lakum. Pasukan yang banyak sudah berkumpul untuk menghancurkan kalian. Fakhshawhum. Takutlah kalian. Tapi justru Rasulullah dan para sahabat fazadahum imana. Justru ancaman itu menambah keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kami Allah dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Singkat cerita, mereka tiba di Badr ya, dan di Badr itu biasanya juga ada tempat untuk berdagang. Jadi ketika mereka datang, Abu Sufyan dan pasukannya tidak datang, sehingga mereka justru bisa menjual beberapa barang dagangan di situ. Jadi mereka kemudian kembali ke Madinah, tidak mengalami pertempuran, bahkan mengalami keuntungan dari perniagaan mereka. Wallahu dzu fadlin azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala pemilik karunia yang besar. Ini tentang surat Ali Imran. Lalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, di dalam ayat itu orang-orang beriman mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maknanya adalah Allahu kafina amrahum wa syarrahum. Allah cukup bagi kami untuk mengatasi perkara mereka dan kejahatan mereka. Orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Wa ni'ma man fawwadna ilaihi amrana. Dan Allah adalah sebaik-baik pihak yang kami serahkan urusan kami kepadanya. Jadi tidak ada pihak yang lebih baik untuk kita serahkan urusan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa waliyuna wa nasiruna. Dialah pelindung kami dan penolong kami. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Dengan keyakinan ini, dengan tawakal ini, para sahabat Rasul kembali ke Madinah dengan membawa nikmat dari Allah dan karunia. Maknanya adalah raja'u bisalamatin wa ribhin. Mereka kembali dengan selamat, bahkan dengan keuntungan. Lam yamsashum su'un. Tidak ada sedikit pun keburukan yang menyentuh mereka. Lam yusibhum adza min qatlin aw jarhin. Mereka tidak mengalami pertempuran, pembunuhan ataupun luka-luka. Kemudian wattaba'u ridwanallah. Mereka justru mengikuti keridhaan Allah, yaitu hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ini penjelasan yang tadi saya sebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan ketika Rasulullah SAW dan para sahabat keluar ke pasar Badr. Ada juga yang menyebutnya sebagai Badr as-Sughra. Makanya perang Badar yang biasa kita dengar itu disebut dengan Badr al-Kubra. Badr al-Kubra untuk membedakannya dengan peristiwa Badr as-Sughra ini. Kemudian juga di dalam salah satu ayat yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak mati. Makna tawakal adalah i'tamid, bergantunglah, bersandarlah kepada Allah, ba'da i'dadi ma amkanaka minal asbab, setelah mempersiapkan atau melakukan sebab-sebab yang mungkin untuk mencapai keberhasilan. Jadi tawakal bukanlah ngandel dalam artian berserah diri tanpa usaha, tetapi seorang yang bertawakal itu harus mempersiapkan, melakukan segala hal yang dapat mengantarkannya kepada keberhasilan sesuai dengan hukum sebab akibat. Nah, setelah itu bersandar kepada Allah. Jadi tawakal itu ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor hati, dan yang kedua adalah faktor amal dengan anggota tubuh. Faktor amal adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan mencapai keberhasilan. Faktor hati adalah hanya bergantung kepada Allah, tidak menggantungkan kepada usaha. Kita tidak bergantung kepada usaha, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati kita. Mengapa kita harus bergantung kepada Allah? Allah mengatakan karena Allah adalah Al-Hayy, dialah yang maha hidup, la yamut, tidak pernah tidak fana, tidak akan pernah mati. Laisa min sifatillahi al-fana, dia baqa, kekal. Maka ketika kita bergantung kepada Allah, maka kita tidak akan pernah rugi. Begitu juga di dalam salah satu ayatnya Imam Nawawi mengutip, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Makna fa idza azamta ay aqada dhamiruka 'ala imdha'i ma turid ba'dal musyawarah. Sesudah engkau bermusyawarah, kemudian hatimu bertekad untuk melakukan sesuatu yang kamu inginkan, itulah namanya azam. Nah, sesudah azam, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di ayat yang lain yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi di surat Al-Anfal, ya. Ciri orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya, yaitu khasya'at, hatinya menjadi khusyuk, bergetar khusyuk, isti'dhaman lahu, karena merasakan, meyakini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tahayyuban min jalalih, gentar dengan wibawa dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hati orang-orang yang beriman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan hadis. Jadi setelah Al-Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat Al-Quran di awal bab, maka beliau seperti biasa melanjutkan dengan hadis-hadis tentang bab tersebut. Kita masuk ke hadis yang ke-74 kalau kita hitung dari awal kitab, ya. Tetapi tentunya di awal bab tawakal dan yakin ini merupakan hadis pertama. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis tentang yakin dan tawakal ini,
Fal awwalu, maka hadis pertama adalah Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, baik Abdullah maupun ayahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alayyal umamu, telah ditampakkan kepadaku umat-umat sebelumku. Fara'aitun nabiyya, maka aku melihat ada seorang nabi atau seorang rasul. Wa ma'ahur ruhaitu, bersamanya ada sejumlah kecil orang. Jadi pengikutnya yang beriman hanya beberapa orang, di bawah 10. Apalagi kemudian di sini diungkapkan ar-ruhaitu, ya, bentuk tasghir, bentuk penyederhanaan dari ar-rahat. Jadi rahat saja sudah sedikit, apalagi ruhait. Jadi ada seorang nabi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, yang beriman kepadanya hanya beberapa orang, segelintir orang, di bawah 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu, dan juga aku diperlihatkan seorang nabi yang bersamanya hanya ada satu warrajulan, 1-2 orang saja, lebih sedikit lagi, pengikutnya hanya 1 orang atau 2 orang. Bahkan kata Rasul, wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, aku diperlihatkan ada pula seorang nabi yang tidak ada satupun yang bersamanya, tidak ada yang beriman kepadanya. Setelah itu, idh rufi'a li sawadun azim, diangkat, diperlihatkan kepadaku sawadun azim, ada sekelompok besar, sekumpulan besar umat. Fazanantu annahum ummati, aku menyangka mereka ini adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya yang beriman kepada Nabi Musa. Jadi cukup banyak, sawadun azim. Walakin, lalu dikatakan kepada Rasulullah SAW, unzur ilal ufuq, lihatlah ke satu ufuk, satu sisi, ya, di atasmu. Fanadhartu, aku memandang, faidha sawadun azim, ternyata ada sejumlah orang yang sangat banyak, sekelompok orang yang sangat besar, sekumpulan orang yang sangat besar. Faqila li, dan dikatakan kepadaku lagi, unzur ilal ufuqil akhar, lihat ke sisi yang lain. Fa'idha sawadun azim, aku ternyata melihat sekelompok besar lagi. Faqila li, dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuk, inilah umatmu. Jadi gabungan dua-duanya, ya, 2 kelompok besar ini, yang satu dan yang lain yang dilihat dua-duanya oleh Rasul, itulah gabungan kedua kelompok besar ini, itulah umatmu, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ini insyaallah termasuk di dalamnya. Nah, di antara umatmu itu, wa ma'ahum sab'una alfan, bersama mereka ada 70.000 orang, yadkhulunal jannata bighairi hisab wala azab, yang mereka akan memasuki surga tanpa hisab dan tanpa azab sedikit pun. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan bahwa masing-masing dari 70.000 orang ini membawa 70.000 lagi. Jadi, ya, kalau dihitung secara matematis, 70.000 kali 70.000. Silakan dihitung berapa itu. 47 kali 7, 49, ditambah nolnya ada 4 tambah 4, ada 8. Yadkhulunal jannata bighairi hisab wala adzab, masuk surga
tanpa hisab dan tanpa azab sedikit pun. Kemudian Abdullah bin Abbas perawi hadis mengatakan thumma nahadha. Setelah menyampaikan itu Rasulullah SAW bangkit, fadakhala manzilahu, lalu masuk ke rumahnya. Nah, pada saat Rasul masuk ke rumahnya, fakhadhan nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab. Yang hadir, orang-orang yang hadir saat itu yang mendengar sabda Rasul ini kemudian membicarakan tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab ini. Mereka bertanya-tanya, siapakah mereka? Faqala ba'duhum, ada yang mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saja mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sendiri. Wa qala ba'duhum, sebagian lain mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil islami falam yusyriku billahi syai'a. Mereka mungkin adalah orang-orang yang sejak lahir sudah Islam, lahir dalam keadaan Islam, yaitu putra-putra para sahabat senior ya, para sahabat junior. Falam yusyriku billahi syai'a, sehingga mereka tidak pernah menyekutukan Allah sedikit pun. Nah, sejak lahir sudah Islam. Wa dzakaru asya, dan mereka menyebutkan hal-hal lain. Ada juga pendapat-pendapat yang lain, kata Abdullah bin Abbas. Maka kala mereka sedang berdiskusi itu, fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun keluar menemui mereka lagi. Faqal, beliau bersabda, "Malladzi takhuduna fih?" Apa yang sedang kalian diskusikan? Apa yang sedang kalian bicarakan? Fa akhbaruhu, maka mereka pun memberitahu Rasul tentang pendapat-pendapat mereka itu. Faqal, maka Rasul bersabda, "Humul ladzina la yarqun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Bahwa mereka yang masuk surga tanpa diazab, tanpa dihisab itu adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak membaca ruqyah, wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah. Apa maksudnya nanti kita jelaskan. Apa yang dimaksud dengan tidak membaca ruqyah dan tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, tidak meyakini kesialan, nasib sial dan seterusnya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, berserah diri, bersandar. Setelah Rasul bersabda demikian, menjelaskan kriteria orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya Allahumma ja'alna minhum, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Faqama Ukkashah bin Mihsan, maka berdirilah menghadap Rasul salah seorang sahabat yang bernama Ukkashah bin Mihsan. Faqal, dia berkata, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Doakan aku ya Rasulullah agar menjadi salah satu di antara mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Faqal, maka Rasul bersabda, "Anta minhum." Ya, engkau termasuk di antara mereka. Ini luar biasa ya, tentunya kabar gembira bagi Ukkashah bin Mihsan. Thumma qama rajulun akhar. Setelah Ukkashah, berdirilah orang lain. Faqal, dia berkata, meminta juga kepada Rasul, "Ud'ullaha an yaj'alani minhum." Doakan aku juga ya Rasulullah agar termasuk di antara mereka. Tapi Rasul menjawab, faqal, "Sabaqaka biha Ukkashah." Mohon maaf, Ukkashah telah mendahuluimu.
Jadi yang mendapatkan kabar gembira langsung hanya Ukasyah. Yang kedua, tidak diberi kabar gembira itu. Kalau kamu sudah keduluan Ukasyah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kemudian Al-Imam An-Nawawi menambahkan sedikit penjelasan. Ar-Ruhaitu, yang dimaksud dengan Ar-Ruhaitu tasghiru rahtin, ini bentuk penyederhanaan dari rahtin ya. Rahat itu adalah duna asyrati anfus, di bawah 10 orang. Kemudian wal ufuq, yang dimaksud dengan ufuq adalah an-nahiyah wal janib, sisi atau arah. Jadi satu arah kemudian disuruh melihat ke arah yang lain. Jadi ada dua kumpulan besar orang ya, yang menjadi umat Rasulullah SAW yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. Kemudian juga Imam Nawawi menyebutkan spelling dari Ukasyah ini ya, yaitu Ukasyah bi dhammil ain wa tasydidil kaf ya. Ainnya dhammah u, kemudian kafnya tasydid, Ukasyah. Ini lebih fasih, jadi dengan tasydid, walaupun bitakhfifiha wa bitakhfifiha ya, diriwayatkan juga dengan tanpa tasydid, jadi Ukasyah, kafnya tidak tasydid. Wat tashdidu afsah, tetapi kalau pakai tasydid itu lebih fasih. Sebelum kita lihat faidah dari hadis ini, kita lihat juga beberapa penjelasan lain tentang ungkapan di dalam hadis ini. Rufi'a li sawadun azim, diangkat untukku, diperlihatkan untukku sawadun azim, ay urida alayya ashkhasun kathirun, artinya ditampakkan kepada beliau kumpulan orang yang sangat banyak. Wa sawadun nasi ammatuhum, sawadun nas maknanya adalah ammatuhum, orang-orang secara umum yang begitu banyak, tidak diseleksi, jadi begitu banyak orang. Yang dimaksud dengan Musa wa qaumuh ay ummatuhul mu'minun, yaitu umat beliau yang beriman, umat Nabi Musa yang beriman. Kemudian juga hadhihi ummatuk, inilah umatmu, dikatakan kepada Rasul, yaitu majmu'us sawadainil azimain, gabungan dua kelompok besar yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW itu. Jadi tidak hanya satu, tapi dua-duanya ya. Nah, ini penjelasan tentang apa ini maksud dengan la yarqun wala yastarqun, tidak meruqyah, tidak membaca ruqyah, dan tidak minta diruqyah. Jadi secara bahasa memang la yarqun ay la yaqra'una ruqyah, tidak membaca ruqyah. Ruqyah adalah bacaan-bacaan perlindungan. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Nanti juga dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Wala yastarqun, dan tidak minta diruqyah. Tetapi maksud dari tidak membaca ruqyah dan tidak minta diruqyah yang menyebabkan mereka kemudian masuk surga tanpa hisab, apa maksudnya? Ini para ulama pensyarah hadis berbeda pendapat dengan cukup banyak perbedaan pendapat. Tetapi yang saya kutip di sini dari kitab Fathul Bari, ya, syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga disebutkan oleh Ibnu Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin. Ini hanya satu pendapat saja yang secara tersirat kelihatannya Ibnu Hajar Al-Asqalani cenderung kepada pendapat ini. Beliau mengatakan annahu, mengutip pendapat Al-Imam At-Tabari dan Al-Maziri serta para ulama yang lain, annahu mahmulun ala man janaba i'tiqada anna al-adwiyata tanfa'u bi tab'iha kama kana ahlul jahiliyati ya'taqidun. Yang dimaksud dengan tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah adalah orang-orang yang ketika berobat ya, atau ketika meruqyah dan meminta ruqyah tidak meyakini bahwa
ruqyah atau obat itu bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Jadi obatlah yang menyembuhkan, obatlah yang menjadi sebab penyembuhan dengan sendirinya. Nah, ini kalau ini diyakini seperti itu, maka tidak akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Tetapi kalau mereka membaca ruqyah, apalagi ruqyah yang berisi tentang nama-nama Allah, perlindungan terhadap kejahatan dan penyakit dengan menyebutkan asmaullah dan sifat-sifat Allah, berlindung kepada asma Allah dan sifat Allah, membaca doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka jelas ruqyah di sini tidak termasuk yang disebutkan di dalam hadis yang dilarang, yang menyebabkan pelakunya tidak masuk surga tanpa hisab. Jadi boleh meruqyah, boleh minta diruqyah dengan syarat tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang melindungi adalah ruqyah itu sendiri. Ya, tetapi harus meyakini bahwa asy-syafi huwallah, fa idza maridtu fa huwa yashfi. Dialah Allah yang menyembuhkan. Jadi berobat, berusaha, ya, selama tidak meyakini bahwa obat dan usaha itulah yang menghasilkan dengan sendirinya, maka diperbolehkan, tidak mengurangi prinsip-prinsip tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendapat yang disebutkan oleh banyak ulama, diantaranya Al-Imam At-Tabari dan Al-Maziri rahimahumallahu ta'ala. Kemudian la yatatayyarun, tidak tatayyur. Ini tatayyur sebetulnya berasal dari kata tayr. Tayr itu artinya burung. Ya, kebiasaan orang Arab jahiliyah dulu itu kalau mau pergi dia menggunakan burung. Jadi burung yang dia miliki atau ditangkap, dilepas. Kalau misalnya terbangnya ke arah tertentu, wah ini sial nih, nggak jadi pergi. Kalau terbangnya ke arah yang lain yang dianggap keberuntungan, wah ini hoki ini, lalu berangkat. Nah, ini namanya tatoyur asalnya. Tapi kemudian tatoyur ini diperluas maknanya menjadi hal-hal yang kita yakini sebagai keberuntungan atau kesialan tanpa sebab-sebab yang logis, baik sebab akibat maupun sebab syar'i. Nah, ini tidak boleh. Oleh karena itu diartikan tatoyur ini dengan tasya'um, keyakinan terhadap kesialan tanpa dasar. Nah, ini orang-orang yang tidak punya sifat buruk ini, insya Allah menjadi salah satu ciri mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, yatawakkalun di sini ya'tamiduna 'ala Allah taala, bergantung kepada Allah saja, ya, bersandar kepada Allah saja, fima yuridun, dalam mengusahakan apa yang mereka inginkan, ma'al akhdhi bil asbab, disertai usaha. Nah, kemudian kita lihat juga penjelasan tentang Ukasyah ini, ya. Ukasyah bin Mihsan bin Hurthan bin Qais bin Murrah al-Asadi. Wa kana Ukasyatu min afadilis sahabah wa khiyarihim wa syuja'anihim. Ukasyah ini termasuk sahabat Rasul yang utama, yang terpilih, dan juga pemberani, kesatria. Lahu bi Badrin al-maqamul masyhur. Dalam peristiwa perang Badar, beliau memiliki kisah yang terkenal. Apa kisahnya? Wa dzalika annahu daraba bis-sayfi fil kuffari hatta inqata'. Beliau berperang menggunakan pedangnya melawan orang-orang kafir Quraisy Mekah saat itu sampai pedangnya itu putus, ya. Fa'atahu jazla hatabin, lalu diberikan kepadanya oleh Rasulullah SAW
sepotong kayu. Sepotong kayu. Bahkan ada yang menyebutkan ranting kayu yang tidak begitu besar. Fa'akhadhahu, maka diterima oleh Ukasyah, fahazzahu fi yadihi fa'ada sayfan sariman. Digerakkan oleh Ukasyah di tangannya, lalu kayu itu berubah menjadi pedang yang tajam. Ini mukjizat Rasulullah SAW dan juga karomah yang Allah berikan kepada Ukasyah bin Mihsan. Faqatala bihi, maka sejak saat itu Ukasyah selalu berperang menggunakan pedangnya itu, hatta fatahallahu 'alal muslimin, sampai Allah menangkan kaum muslimin di perang Badar, juga di pertempuran-pertempuran selanjutnya. Wa kana dzalika sayfu yusamma al-aun. Pedang itu kemudian diberi nama al-aun. Al-aun artinya pertolongan. Walam yazalil aunu indahu yashhadul masyahida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qutila Ukasyatu wa huwa ma'ahu. Jadi pedang al-aun ini terus bersama Ukasyah dalam pertempuran-pertempuran yang beliau ikuti bersama Rasulullah SAW sampai Ukasyah ini syahid. Syahidnya kapan? Yaitu wa qutila fi qitali ahli riddah fi khilafati Abi Bakrin as-Siddiq. Beliau syahid, terbunuh dalam perang melawan orang-orang murtad di masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh oleh Tulaihah ibnu Khuwailid al-Asadi. Qatalahu Tulaihatu ibnu Khuwailid al-Asadi. Wa kana Ukasyatu yawma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 44 sanah. Pada saat Rasul wafat, usia Ukasyah itu ya sekitar 44 tahun. Dan antara Rasul wafat dengan peristiwa perang melawan orang-orang murtad ini tidak jauh, karena di awal pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bisa dikatakan beliau wafat pada usia 44 tahun. Selanjutnya kita lihat afadal hadis. Faedah hadis ini, yang pertama, fadlu manzilatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan atau ketinggian kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana haitsu uridat alaihi al-umam, di mana umat-umat yang lain diperlihatkan kepada beliau. Nah, bagaimana atau kapan diperlihatkan? Wa hadzal 'ardu imma an yakuna manaman. Ya, diperlihatkan ini ada beberapa kemungkinan. Beliau tidak menjelaskan di dalam hadis tadi. Ada beberapa kemungkinan, kata para ulama, imma an yakuna manaman. Yang pertama mungkin saja melalui mimpi. Ini diperlihatkan peristiwa tadi ya yang disebutkan oleh Rasul melalui mimpi. Wa ru'yal anbiya'i haqqun, dan mimpi para nabi itu benar, hak, tidak seperti mimpi kita yang sekedar bunga tidur, tapi mimpi para nabi itu benar, wahyu. Sebagaimana mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail adalah wahyu, perintah Allah. Au yakunu yaqdhatan, atau bisa jadi kemungkinan yang kedua diperlihatkan dalam kondisi tidak tidur, terjaga. Yaitu kapan? Lailatul Isra, pada malam Isra Mi'raj. Au ghairu dzalik, atau juga ada kemungkinan lain, bisa saja. Wallahu yakhussu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bima yasha. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengkhususkan, mengistimewakan Nabi Muhammad SAW dengan apa saja yang Allah kehendaki. Beliau adalah Nabi akhir zaman, Nabi terbaik, Nabi yang paling terpilih, Sayyidul Anbiya wal Mursalin alaihi salatu wassalam. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bayanu fadlillahi ta'ala 'alal nabiy sallallahu alaihi wasallam bi anna ummatahu aktsarul umam. Penjelasan tentang
karunia Allah yang besar kepada Nabi Muhammad SAW berupa bahwa umat beliau adalah paling banyak jumlahnya. Umat beliau yang beriman kepada beliau lebih banyak atau paling banyak dibanding umat-umat nabi-nabi yang lain yang beriman kepada mereka. Jadi ada ummatul ijabah, ada ummatul da'wah. Umat satu nabi yang hidup di zaman nabi itu secara umum, itu disebut ummatul da'wah, umat yang menjadi objek dakwah nabi. Tetapi yang beriman kepada nabi tersebut disebut ummatul ijabah, umat yang menjawab atau menyambut seruan dakwah nabi. Nah, yang diperlihatkan di dalam hadis tadi adalah yang beriman saja. Fadlut tawakkul yang ketiga, fadlut tawakkuli 'ala Allah fi daf'i dhurrin aw jalbi naf'in wa ma a'adda Allah Ta'ala lil mutawakkilina min ajrin wa thawab. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan tawakal kepada Allah, bahwa tawakal itu sangat penting untuk menolak bahaya dan menarik manfaat. Jadi justru dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat menolak madarat dan mengambil manfaat. Seandainya misalnya madarat yang ingin kita hindari, ya berupa penyakit misalnya, ternyata kita tetap kena, maka karena kita tawakal kepada Allah, dampak dari penyakit itu bagi keimanan kita positif. Bagi kematian kita misalnya menjadi positif. Jadi tawakal kepada Allah, yakin kepada Allah itu menyebabkan apapun yang dialami oleh seorang yang bertawakal menjadi baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mengharapkan satu manfaat. Seandainya manfaat itu betul-betul kita peroleh, dampaknya juga bagus bagi kita, ya, dunia dan akhirat. Dan seandainya manfaat itu gagal kita raih, itu pun menjadi baik akibatnya bagi kita dengan bertawakal. Mungkin saja Allah tunda kebaikan itu diberikan kepada kita karena rahasia yang Allah tahu yang kita tidak tahu. Belum lagi berupa ajrin wa thawab, pahala, ganjaran yang Allah janjikan di akhirat nanti kepada orang-orang yang bertawakal. Kemudian yang berikutnya, fadlus sahabiyil jalil Ukkashah ibn Mihsan. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan sahabat Rasul yang utama ini, yaitu Ukkashah bin Mihsan, di mana beliau termasuk satu di antara ribuan orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang berikutnya tentang hukum ruqyah, ya, hukum ruqyah. Nah, ruqyah ini ada yang masyru', ada yang disyariatkan, dibolehkan, yaitu ruqyah yang ma kana bil ad'iyatil ma'thurati ats-tsabitati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ruqyati bil Qur'anil Karim. Ruqyah, bacaan-bacaan perlindungan berupa doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan juga ruqyah dengan Al-Quran. Ini tentu saja ruqyah yang masyru'. Ruqyah yang isinya dapat difahami, ya, berisi perlindungan kepada Allah, perlindungan dengan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Wa minha ghairu masyru'. Dan diantaranya ada yang tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan kita membacanya atau menggunakannya sebagai bacaan perlindungan. Wahiyya ma kana min a'malil jahiliyah, yaitu secara umum ruqyah yang merupakan perbuatan orang-orang jahiliyah berupa mantra-mantra tertentu yang penyebab dia tidak boleh, ya, prinsip umumnya adalah allati tunafi sihhatal imani wat tawakkul, yang bertentangan dengan kebenaran iman, kesahihan iman dan tawakal. Jadi kalau bertentangan dengan prinsip-prinsip iman dan tawakal, maka dia tidak boleh.
Ini biasanya ruqyah atau bacaan atau mantra-mantra yang tidak jelas artinya, yang mengandung permintaan perlindungan kepada jin, ya, kepada setan, ya, kepada berhala, kepada dewa-dewi dan seterusnya. Prinsipnya adalah mantra-mantra yang bertentangan dengan nilai-nilai iman dan nilai-nilai tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, faidah hadis ini, tahrimut tasya'um, diharamkannya tasya'um atau merasa sial di dalam syariat Islam. Ini juga karena tasya'um atau tatayyur bertentangan dengan nilai-nilai iman dan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambahan faidah meskipun tidak tertulis di sini, bahwasanya al-ibratu indallahi ta'ala bil amal la bin natijah. Yang menjadi patokan keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal perbuatan kita dan bukan hasil yang kita raih. Di dalam hadis yang kita baca ini, kita mendapatkan informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut, atau ada yang memiliki pengikut sedikit sekali, hanya 1-2 orang atau kurang dari 10 orang. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam dengan 950 tahun berdakwah hanya mendapatkan pengikut puluhan orang saja. Kalau seandainya standar keberhasilan adalah hasil atau jumlah pengikut, maka dapat kita katakan bahwa nabi-nabi tersebut telah gagal. Namun tentu saja tidak demikian. Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu nabi ulul azmi yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesabarannya, keuletannya di dalam berdakwah. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Ini menunjukkan bahwa yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kerja kita, usaha kita, dan bukan hasil dari usaha itu sendiri. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran menegaskan bahwasanya yang akan diberitahukan kepada kita, yang akan dinilai dari kita adalah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dia akan memberitahukan kalian apa yang telah kalian lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi seluruh amal soleh kita dan juga memberkahi pertemuan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa, diawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil imam an-Nawawi. Allahumma ij'alhu fi 'illiyyin. Allahumma ighfir li walidayhi wa li masyayikhihi wa ahbabihi wal muslimina ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya wal riba wal zina wal zalazila wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan wa 'an biladina hadhihi khassah wa 'an buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya Ahmad Sahal Hasan, mohon maaf bila ada kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.